Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi semuanya. Nah, bagi kalian yang tidak suka belajar biologi karena biologi itu banyak sekali materinya, kemudian hafalannya sangat banyak, kemudian banyak istilah-istilah asing yang kalian tidak tahu. Nah, coba deh kalian ikuti beberapa tips mudah dari aku untuk belajar biologi berikut ini. Yang pertama, niat dan berpikir positif. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat kita. Jadi, niatkanlah kalian untuk belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, berpikir positif di sini artinya adalah kalian harus berpikir bahwa apa yang kalian pelajari nantinya akan memberikan manfaat untuk kalian. Contoh simpelnya nih di biologi. Pada saat kalian sudah mempelajari biologi, pasti kalian sudah tahu kenapa kita harus makan, kenapa kita bisa bergerak, ataupun kenapa tubuh kita itu bisa sakit. Yang kedua, rajin-rajinlah untuk membaca. Nah, ini dia nih yang menjadi persoalan bagi anak-anak Indonesia sekarang ini, karena kebanyakan dari kita berpikir bahwa membaca itu membosankan, padahal dengan membaca itu membuka jendela wawasan kita. Bagi kalian yang malas untuk membaca, kalian bisa nih ubah gaya baca kalian dengan melakukan tips berikut ini. Bacalah buku yang ada warna dan gambarnya, terutama di biologi ya, karena dengan warna dan gambar ini bisa meningkatkan daya serap otak kalian. Dan ingat ya, otak itu menyerap maksimal selama 20 menit pertama. Jadi sebisa mungkin pada saat kalian sudah membaca 20 menit pertama, kalian harus melakukan istirahat. Bisa juga refreshing, bisa juga ice breaking, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dari sekolah hanya memfasilitasi buku-buku yang tidak ada gambarnya, bagaimana? Nah, ingat ya, yang namanya belajar itu tidak hanya dari buku yang diberikan oleh sekolah. Kalian bisa membaca dari sumber manapun. Bisa dari internet, dari web, dari majalah, bahkan juga dari YouTube. Yang ketiga, buatlah rangkuman semenarik mungkin. Nah, rangkuman di sini bukan hanya ringkasan kata-kata ya, tapi bisa kalian tambahkan gambar, diagram, ataupun mind mapping agar rangkuman yang kalian buat itu lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat, pecahkan kata-kata atau istilah asing dalam biologi yang rumit sampai ke akar-akarnya. Contohnya, misalkan kalian belum bisa membedakan apa itu retikulum endoplasma. Jadi kalian bisa searching atau baca buku bahwa retikulum itu berasal dari kata reti yang artinya adalah jaring, dan endoplasma itu dari kata endo yang artinya di dalam, dan plasma itu adalah sitoplasma. Jadi kalian bisa paham retikulum endoplasma itu adalah struktur jaring yang ada di dalam sitoplasma. Insya Allah dengan metode itu kalian bisa memahami istilah dalam biologi secara mudah. Yang kelima, cobalah untuk mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Contoh simpelnya di biologi, misalkan kalian sudah belajar tentang kingdom plantae. Nah, di situ pastinya ada perbedaan kan antara tanaman dikotil ataupun monokotil. Nah, kalian bisa juga belajar langsung dari alam dengan melihat tanaman tersebut agar kalian lebih paham tentang kingdom plantae yang sudah kalian pelajari. Dan yang terakhir, perbanyaklah latihan soal. Dengan mengerjakan latihan-latihan soal akan memberikan manfaat bagi kalian untuk mengingat kembali materi pelajaran yang sudah kalian pelajari. Karena mengingat kembali itu lebih mudah daripada mempelajari kembali materi dari awal. Nah, itu dia tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk sama-sama kita memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di biologi. Terima kasih.